رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kemudian kita meluangkan waktu sejenak untuk sama-sama thalabul ilmi, sama-sama untuk menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajari sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang akan kita bahas adalah masih melanjutkan kajian ketika di kultum salat tarawih, yaitu terkait dengan surat Yusuf ayat yang ke-90. Ayatnya tadi kita sudah baca di antara penggalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini penggalan. Ya, bagian-bagian akhir ayat yang ada dalam surat Yusuf ayat yang ke-90. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, walaupun sudah telat beberapa hari, ya, tapi tidak ada salahnya, atau mungkin sebagian ustadz sudah menyampaikan terkait dengan di bulan Maret, khususnya ada tanggal 15, ya, 15 Maret. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 17. Ya, tidak ada salahnya 15 Maret itu merupakan hari deklarasi, ya, deklarasi anti Islamophobia. Ya, jadi dulu di 2022 kalau tidak salah, di bulan Maret tanggal 15 dalam sidang umum PBB, ya, PBB itu singkatannya Persatuan Bangsa-Bangsa, kemudian mendeklarasikan anti Islamophobia. Ya, jadi PBB sudah mencabut kebencian kepada Islam, kemudian kebencian kepada umat Islam, kebencian kepada ajaran-ajaran Islam. Kecuali dua negara yang menolak anti Islamophobia itu, yaitu Perancis dan Tiongkok. Ya, sehingga kita tahu misal di Perancis, ya, misal ada ya orang Islam misal dibunuh, atau demikian juga dibuat karikatur Nabi, ya, penghinaan kepada Nabi, kebencian kepada hijab, itu di Perancis kuat. Mereka menolak. Ya, demikian juga dengan Tiongkok. Tiongkok itu mana? Nama lainnya dulu adalah, ya, Cina. Ya, kita tahu juga sikap Tiongkok kepada Uighur, ya, Muslim Uighur. Nah, maka hadirin sekalian, terkait dengan deklarasi anti Islamophobia itu direspon oleh seluruh dunia, termasuk oleh, ya, pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia, maka di hari Jumat kemarin, kemudian untuk penguatan daripada deklarasi anti Islamophobia di Al-Azhar Sisingamaraja, ya, Jakarta, itu ada unsur MUI-nya, kemudian dari Al-Azharnya, demikian juga dari jalinan, ya, alumni Timur Tengah Indonesia, kemudian mengadakan acara terkait dengan memperingati
anti atau deklarasi anti Islamophobia. Ini tentunya kita harus syukuri ya, sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi kemudian kriminalisasi. Ya mungkin beberapa hari yang lalu saya sempat itu, ya sempat videonya ceramahnya Ustadz Farid itu sempat beredar tuh. Ya sebelum jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun lah. Ya sebelum kemudian kita bertiga kemudian diambil, yaitu sempat ada video Ustadz Farid terkait dengan masalah kriminalisasi. Yang kemudian beliau juga menyampaikan ya terkait dengan kisah Buya Hamka. Ada yang pernah dengar gitu ceramahnya? Ya, jadi Buya Hamka misal dulu sempat dipenjara selama 2 tahun lebih, ya sekitar 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Ustadz Farid bicara tentang itu. Ya, kemudian sempat saya WA, ya Ustadz, apa yang antum sampaikan itu terjadi. Terjadi pada Ustadz Farid, pada kita. Ya, Ustadz Farid bicara tentang tokoh, tentang ulama yang dipenjara. Apa yang beliau sampaikan itu terjadi. Ya pada diri, ya misal khususnya dari beliau, sehingga beliau senyum ketika saya hubungi ya dengan WA. Yang kemudian juga ketika ini sebagai gambaran, ya sebagai gambaran sebelum kita masuk ke dalam tema tentang takwa dan sabar dan klasifikasi orang yang bertakwa dan yang bersabar. Ketika kita di tengah-tengah penyidikan suka saling menguatkan dalam arti memberikan nasihat tentang sabar. Ya, jadi misal ayat yang menyatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaiduhum syai'a. Ya kalau kalian bertakwa, kalian bersabar, maka tipu daya mereka tidak akan ada artinya. Ya saling menguatkan terkait dengan takwa, saling menguatkan terkait dengan sabar. Yang kemudian saya di kampus, di antara mata kuliah yang saya pegang adalah peradaban pendidikan Indonesia atau peradaban pendidikan. Nah, di antara tokoh-tokoh di Indonesia yang dalam silabus atau silabi yang kita sampaikan, ada beberapa tokoh. Di antara misal terkait dengan Buya Hamka, terkait dengan Pak Natsir. Dalam perkuliahan tentunya kalau bicara tentang Buya Hamka, tentang Pak Natsir, tidak luput dari pernah hidup di balik jeruji. Ya bahkan Pak Natsir itu dengan istrinya. Istri beliau pun masuk penjara. Nah, maka ketika bicara tentang Buya Hamka, bicara tentang Pak Natsir, atau di tokoh yang masa lalunya misal diangkat, sosok yang bernama siapa Ibnu Taimiyah. Bicara Ibnu Taimiyah juga tidak luput dari kehidupan penjara. Ya sehingga Ustadz Farid menyampaikan, Ustadz Anung, ini hitung-hitung. Ya jadi kalau dulu di kampus hanya ngomong saja, ya sekarang prakteknya. Ya sehingga misal Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Kata-kata yang yang sudah familiar. Ya misal dengan ungkapan, coba yang hafal redaksi awalnya. Ya jadi terkait dengan misal waqatli syahadah, ya dimunduhnya aku adalah sebuah kesyahidan. Yang kemudian jika aku diusir, maka pengusiranku adalah siahah. Ya kalaupun kemudian di penjara, ya maka itu bagian dari khalwah. Ya khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hanya omongan. Sehingga Ustadz Farid mengatakan, Ustadz Anung, kalau dulu antum di kampus hanya ngomong begitu, sekarang prakteknya. Nah, itu untuk apa? Menenangkan, menguatkan. Walaupun sempat juga ya kita bertiga, saya, Ustadz Farid, Dr. Zain, yang kemudian di momen tertentu dikumpulkan. Ya ada salah satu perwira yang kemudian mengumpulkan kita. Perwira itu dengan didampingi oleh anggota-anggotanya. Kemudian sang perwira mengatakan ketika kita dikumpulkan, saya perhatikan Ustadz Anung ini itu selalu gelisah. Jadi di antara 3 Ustadz, yang paling gelisah siapa? Saya. Ini temanya tentang ini nih. Ya terkait dengan takwa dan sabar.
Apa kata Ustadz Farid? Bagaimana Ustadz Anung tidak gelisah katanya. Ustadz Anung itu tiap harinya berhadapan dengan mahasiswi. Sekarang berhadapan dengan polisi katanya. Ya, jadi ujung-ujungnya sama, semua, mahasiswi, polisi. Kan beda tuh. Ya, tiap hari ketemu dengan mahasiswi, ngajar di kampus. Berikutnya yang dihadapi adalah polisi, dan polisinya polisi unit khusus. Ya, Densus. Bahkan sempat ada salah seorang menyatakan, yang paling ditakuti itu dua, BNPT dan Densus. Kalau sudah berhadapan dengan BNPT dan Densus, sudah biasa, nanti berhadapan dengan yang lainnya seperti berhadapan dengan PLN. Itu ada sebuah ungkapan begitu. Ya, ala kulli hal hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul. Ya, saya sebagai manusia yang kemudian ya mungkin tadi nilai ketakwaannya, ya nilai kesabarannya berbeda. Bahkan kalau saya perhatikan, ya dua ustaz itu kalau istirahat tidur itu cepat. Mungkin Bang Pawas ini ya. Saya kalau tidur itu susah. Bolak-balik mungkin karena ada CCTV jadi ketahuan. Kalau saya kalau tidur susah. Ya, antum bayangkan ketika 3 hari pertama itu kan tidur masih di borgol. Masih di borgol. Jadi yang kemudian baru bisa tidur itu rata-rata jam 12 atau mungkin jam 1. Ya, nanti esok harinya diadakan penyidikan dan seterusnya. Nah, ala kulli hal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga ketika saya misal kita bertiga setelah pindah. Ya, ini cerita sajalah, kalau pagi bisa ngantuk. Ketika kita bertiga dipindah dari Polda ke Cikeas, itu nyaris bertemu dengan keluarga susah. Kalau di Polda masih bisa ketemu 10 hari sekali. Tapi kalau di Cikeas susah. Yang kemudian suatu hari kita dijemput, ya bertiga, dengan kondisi mata tentunya ditutup begitu ya. Itu memang SOP-nya begitu. Ya, kemudian tangan diborgol, memang SOP-nya. Yang kemudian petugas mengatakan, Ustadz, siapkan mentalnya, kita akan menempuh perjalanan 5 jam. Terpikir saya, Ustadz, kayaknya kita akan dikirim ke NK ini. Yang terbersit apa? NK. 5 jam. Saya mikirnya Bogor Cikeas, Bogor NK, Bogor Lampung. Itu sekitar 5 jam. Kalau dengan mobilnya mobil petugas. Wah, udah di mobil kita bertiga semakin kencang doanya. Wah, zikir semuanya, Ustadz Farid saya semuanya. Ya, terus lama-lama mobil belok. Setelah menempuh ya kurang dari 1 jam, ternyata apa? Ustadz, hari ini hari untuk bergembira. Ternyata dipertemukan keluarga di Polda. Ustadz Farid sampai bilang, anak katanya udah kenceng doa ini, dikirim ke NK katanya. Ternyata dikirim ke Polda. Ya, kirim ke Polda, alhamdulillah ketemu istri. Ya, saya ketemu istri saya, kemudian termasuk PH juga datang itu, ya. PH datang, ya luar biasa. Yang paling dinanti dan yang paling membuat bahagia itu apa? Kalau ketemu keluarga. Senang, luar biasa, ketemu PH luar biasa. Ya, paling senang itu kalau dijenguk, ya, apalagi dijenguk dengan sosok-sosok yang ya dekat dengan kita, itu luar biasa. Karena kunjungan keluarga pasti dampingi oleh PH, oleh pengacara. Ini ada Bang Fawas ini. Nah, maka di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap ya sebagai manusia ada apa? Ada perasaan tadi keresahan. Ya, karena sebutnya 5 jam. Ya, bayangkan 5 jam, pikiran kita sudah melayangnya kemana? Ya sudah kemana-mana. Tetapi hadirin sekalian, juga kita melihat ketika saya dipindah di Blok B, saya mendapat, jadi kamar yang saya tempati itu kamar bekas orang yang ketika di bulan Ramadan, 1 hari dia menghafalkan atau dia membaca Al-Quran 1 Quran. Bayangkan ya, mungkin kalau di luar kita sulit menemukan, hanya kita mendapatkan kisah para ulama terdahulu. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan berapa kali khatam Quran? Imam Syafi'i berapa? 30 ya.
40. Imam Ahmad 60. Itu ulama-ulama terdahulu. Nah ternyata di rutan Makobrimob Cikeas itu ada yang 1 hari 1 Quran. Mahasiswa berapa? 1 hari? 10 Quran ya? Atau mahasiswi? Ya ini luar biasa, saya salut. Ya ternyata ada. Sehingga lampu kamarnya nyala terus. Mau siang, mau malam nyala terus. Ya itu sehari, itu 1 Quran. Saya udah di Tarhib Ramadan sudah disebutkan. Saya paling banter itu sehari hanya 8 juz. Ya, karena kaitan dengan mata juga. 1 hari bisa 10 juz. Tapi orang ini itu bisa sehari 1 Quran. Berarti 1 hari 30 juz. Ya 1 hari 30 juz. Nah pertanyaannya, ya kalau kita gimana? Ya mungkin secara diam-diam mahasiswa gitu ya, di tengah ngantuknya, sambil pura-pura tidur gitu ya. Ternyata tidur 14 juga ujung-ujungnya. Ya itu ada yang 30 juz ya sehari. Ya itu real. Itu terjadi dalam kehidupan di lapas. Nah maka di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini setelah ya pembukaan tadi ya sebagai pengantar. Demikianlah dalam kehidupan ya yang namanya manusia kadang kemudian diberikan atau dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Ya tentunya dengan kebahagiaan itu kemudian harus bersyukur. Yang kemudian ada juga sebagian kalangan yang kemudian diberikan kesempitan dalam hidupnya dan tidak ada cara lain kecuali untuk ya bersabar. Ya cukup bagi kita misal ayat yang ada dalam surat An-Najm ya. Ketika Allah menyatakan huwallazi adhaka wa abka. Ya dialah Allah yang telah menjadikan kita bisa tertawa, tetapi dia juga yang bisa menjadikan kita menangis. Ya jadi Ibnu Abbas, Ikrimah dan para ulama lain menyatakan dengan ayat itu, jadikanlah kebahagiaan itu sebagai sarana untuk bersyukur dan jadikanlah kesedihan, jadikanlah kemudian tangisan, jadikanlah kemudian kesusahan dalam hidup ini sebagai sarana untuk bersabar. Kemudian kita akan melihat hadirin sekalian penjelasan para ulama terkait dengan kata-kata innahu mayyattaqi wa yasbir. Ya sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Dulu dalam kajian di salat tarawih dikatakan, dan saya mengutip ya di antara pernyataan Ibnu Taimiyah, kata-kata barang siapa yang bertakwa, maka Ibnu Taimiyah menyatakan takwa di situ lebih cenderung kepada pengertian melaksanakan ketaatan. Sementara wayasbir dan bersabar lebih cenderung bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu pernah kita sampaikan dalam menghadapi 2 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian yang pertama adalah kezaliman yang datang dari saudara Nabi Yusuf. Maka dihadapi dengan kesabaran. Yang kedua adalah Nabi Yusuf menghadapi ujian berupa fitnah yang datang dari istri Al-Aziz, ya berupa godaan, rayuan, bujukan. Ya diajak untuk apa? Berzina, diajak untuk selingkuh. Maka yang ditanamkan dalam diri Nabi Yusuf adalah ketakwaan. Ya karena takwa itu aslinya adalah al-khasyah. Ya al-khasyatu bil jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menghadapi bujuk rayu tadi, yang dimunculkan oleh Nabi Yusuf adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, ini sebelum masuk ke dalam klasifikasi manusia. Di dalam ketakwaan dan kesabaran, kita lihat bagaimana tafsir para ulama. Yang kemudian yang kedua ada pernyataan Syekh Nasir As-Sa'di. Ya, dalam tafsirnya, beliau menyatakan yang dimaksud dengan takwa yang ada dalam surat Yusuf ayat yang ke-90 itu, maka yattaqi an maharimillah.
Ya, yaitu apa? Menahan diri, menjauhkan diri, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian wa yasbir ya alal masaib wal masaib. Jadi kalau takwa dikaitkan dengan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Sementara kalau kata sabar ada terkait dengan apa? Bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan menghadapi musibah-musibah. Ya, serta bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya terkait dengan perbedaan ya kandungan dari makna takwa lebih cenderung kemana, sabar juga demikian lebih cenderung kemana. Maka kalau menurut Syekh Nasir As-Sa'di, bahwasanya takwa di situ lebih cenderung kepada menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya, karena nanti misal juga ada definisi misal dari siapa? Abdullah bin Mas'ud ya. Takwa itu adalah kamu mentaati Allah sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian takwa itu kata beliau adalah meninggalkan maksiat. Ya, tidak bermaksiat kepada Allah sesuai dengan tuntunan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian yang dimaksud dengan sabar kata Sa'di adalah sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah serta melaksanakan perintahnya. Ini saya masih ingat ini Bang Pawas ya, ketika beliau mendampingi kita, saya masih ingat itu. Ya, kalau tidak di Polda berarti di pengadilan. Ketika tahu ya bagaimana kondisi dan perbedaan antara di Polda dengan di Rutan Cikeas, saya masih ingat kata-katanya. Dan itu termasuk saya pegang tuh. Ya, selama saya berada dalam dijauhkan ya atau jauh dengan keluarga, prinsipnya apa? Bang Paus menyampaikan, kalau orang lain bisa bersabar, ya tinggal di rutan, tinggal di lapas, kita juga insya Allah bisa. Ya, karena tadi jadi kalau kemudian jadi gini, kalau ada orang yang tinggal di Polda mendengar Rutan Cikeas itu udah ada perasaan takutnya tuh terasa itu. Ya, karena antum bisa bayangkan lah ya. Kalau di Rutan Cikeas itu lebih cenderung untuk menghubungi keluarga itu susah. Dihubungi keluarga nggak bisa. Mau pengacara, mau jenderal, mau siapa itu nggak bisa. Ya, karena di situ SMS, security super maksimum. Ya, jadi betul-betul maksimum. Susah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Ya, termasuk misal ketika awal dipindah itu sekitar 10 hari mungkin. Itu Ustadz Farid sudah bisa komunikasi dengan keluarganya. Saya Dr. Jen masih, waduh kapan ini? Ya. Nanti berikutnya Dr. Zen dapat. Bagian saya, istri saya katanya di luar juga bingung. Ini kenapa suami saya enggak diberi komunikasi dengan istrinya? Ya, sampai mungkin 2 bulan baru saya bisa nelfon. Jadi ya kegelisahan wajar karena diambilnya bareng, ya dipindahnya bareng. Ustadz Farid, Dr. Jen bisa dapat komunikasi dengan keluarganya, saya belum. Kan bertanya-tanya, kenapa ini? Ya sama dengan misal ketika di 21 hari, ya kita hilang dari radar keluarga, dari radar masyarakat, 21 hari itu. Nggak tahu di mana rimbanya. Pas di 21 hari, penyidik bilang, Ustadz dipersilahkan untuk ketemu dengan keluarganya. Datang tuh, istri Ustadz Farid. Datang istri Ustadz Zen. Saya lihat istri saya kok nggak ada. Nggak ada lagi istri saya. Antum bisa merasakan tuh, gelisahnya luar biasa. Ya, gelisahnya luar biasa. Ternyata istri saya nggak ada. Ya, nggak ada. Akhirnya saya sempat agak jengkel ke penyidik, Pak, karena kebetulan orang Majalengka juga penyidiknya. Ya Pak, kenapa itu istri saya kok nggak diundang? Ya nggak tahu katanya. Ya, lakukan hal ketika sudah, ya saya bilang ke dua ustadz itu, aduh gimana nih istri saya nggak diberitahu, nggak datang. Kata ustadznya apa? Ustadz Anung, antum masih harus bersyukur. Ya harus bersyukur. Istri antum nggak datang itu harus bersyukur. Enak aja ngomong gitu kan? Tapi betul juga.
Ya kenapa harus bersyukur? Kata Ustaz Zain, walaupun kita ketemu dengan istri, nggak boleh ngomong sepatah kata pun. Jadi hanya datang, lihat, hitungan detik, pisah lagi. Nah, jadi lebih baik tidak ketemu. Ya kalau tidak ketemu ya sudah, hanya kecewa tadi saja. Tapi ini ketemu, hitungan detik, nggak boleh ngomong. Ya, hitungan detik kemudian pulang lagi. Nah ini luar biasa. Ala kuliah hadirin sekalian, ini tema sabar juga. Ya tema sabar. Kemudian ada ya terkait dengan takwa tadi. Nah maka hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka ya prinsipnya tadi. Kalau orang lain bisa tinggal di Polda, orang lain bisa tinggal di Rutan Cikeas, orang lain bisa tinggal di Lapas Karawang. Ya masa kita tidak bisa? Itu logikanya begitu. Ya karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak mungkin kemudian memberikan beban kepada seseorang kecuali apa? Dia akan mampu. Ya memberikan beban dengan sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya. Ya, ternyata hadirin sekalian, saya tinggal di Polda Metro begitu ya. Dibandingkan dengan yang lain, ternyata harus masih bersyukur. Ada itu yang dari, saya tidak usah menyebutkan, ada yang dari jauh lah di luar Jawa. Ya dia berada di Polda, di salah satu Polda. Itu tinggalnya di penjara yang bawah. Ya di situ kalaupun tetesan air netes itu tetesan ini. Airnya air ini apa? Kotoran. Ya dan mereka tinggal selama 4 bulan. Selama 4 bulan, di antara mereka harus tidur dalam kondisi duduk. Di antara mereka ada yang tidur harus betul-betul rapat. Ya, karena itu diisi sekitar 8-14 orang. Itu selama 4 bulan. Sampai ketika menjelang hari keluar, petugasnya bilang, luar biasa Anda ini, kuat sekali katanya. Orang yang ditaruh di sini rata-rata gila. Dia bilang itu. Dipindah dari provinsi itu, ditaruh di Cikeas, Bang Boas. Masuk ke Cikeas, kan masuknya juga dari sama, ditutup, di bawah masuk. Pas dibuka, masuk Cikeas, alhamdulillah. Seneng. Jadi orang lain pada takut ke Cikeas, ini malah seneng. Kenapa begitu? Karena perlakuan di sananya awalnya buruk. Ya, tidur dengan duduk, tidur dengan berhimpit, nempel begitu. Ya, di kondisi di bawah. Nah, kuliah hadirin sekalian, ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata tadi, ya jadi bagaimanapun di antara cara untuk memanage kesulitan, kesusahan itu apa? Melihat orang yang lebih apa? Orang yang lebih berat ya musibahnya, orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan dengan kita. Ya kita alhamdulillah ini ya atas karunia Allah dan atas kemudian ya usaha-usaha dari para pengacara, kita alhamdulillah apa bisa bertemu. Ya dipertemukan dengan keluarga, yang lain mana bisa itu Bang Boas? Susah. Ya kita alhamdulillah bisa apa? Bisa bertemu dengan keluarga. Ya, itu sebuah anugerah. Ya, kemudian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus tetap harus tetap disyukuri. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, Ibnu Abbas, saya sebutkan dulu Imam Al-Baghawi. Ketika menafsirkan surat Innahu mayattaqi wa yasbir tadi, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Al-Baghawi menyatakan yang dimaksud dengan takwa di situ adalah melaksanakan yang wajib dan menjauhi kemaksiatan. Ya, jadi ada ul wajibat atau ada ul faraid. Melaksanakan yang wajib dan menjauhi kemaksiatan, sementara sabar dalam menjauhi yang diharamkan Allah. Ya, jadi apalagi kalau bentuk-bentuk sabar ya. Ada berapa bentuk? Kan ada 3. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam ya tidak bermaksiat kepada Allah, dan yang ketiga apa? Sabar dalam menerima ya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sepertinya ya buruk untuk kita. Ya sepertinya buruk. Jadi antu minabil qadar khairihi wa syarrih. Ya hendaknya kamu beriman di antara hadis Jibril ya terkait dengan Nabi menjelaskan tentang apa itu iman, maka salah satunya apa? Beriman kepada takdir. Ya baik takdir itu dirasa ya baik atau takdir itu apa dirasa
dirasa pahit. Ya, dirasa pahit. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian adalah pernyataan dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan takwa di situ adalah yattaqi minaz zina, kemudian wa yasbir minal uzzab atau minal azbi. Yang dimaksud dengan takwa di situ adalah takwanya maksudnya apa? Menjaga diri dari zina. Karena Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri Al-Aziz, kan disebutkan ya, dibujuk, bahkan apa? Ya semuanya sudah. Wa ghallaqatil abwab, ya semua pintu, semua jendela ditutup rapat. Sudah rapat. Yang ada di kamar itu hanya istri Al-Aziz dan Nabi Yusuf. Ya, tetapi kemudian apa? Beliau menjaga dirinya. Ya, beliau menolaknya. Maka wajar kalau kemudian Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan barang siapa yang bertakwa adalah apa? Orang yang menjauhi perzinahan. Kemudian wayasbir, dan sabar dalam, nah ini cocok nih buat mahasiswa mahasiswi. Ya, jadi yang maksud dengan takwa di situ adalah sabar, menjauhi diri dari perzinahan. Dan yang dimaksud dengan sabar di situ adalah apa? Sabar ketika menjomblo. Ya, mahasiswa masih jomblo kan? Kalau ada mahasiswi, ya juga masih jomblowati. Ya, ada jomblowan, ada jomblowati. Maka yang jomblo-jomblo, mohon maaf, sabar. Ya, jadi tetap sabar dalam kejombloannya. Ya, kalaupun ada antara bapak-bapak yang masih statusnya bujang, ya jangan lama-lama lah. Ya, kalau yang duda-duda gitu ya, kalau bisa jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama dalam apa? Dalam menjombloknya. Ya, karena Imam Ahmad itu termasuk di antara ulama yang tidak mau ya dalam satu malam tanpa istri. Bahkan kalau antum pelajari tentang adab, ya adab tidur di malam hari, salah satu adabnya apa? Tidak boleh tidur sendirian. Ya, ini Pak Masudi masih ada ini kan? Masih ada pendamping ya? Masih ada pendamping. Ya udah sabar dulu masnanya, sabar. Ya ini termasuk saya juga harus sabar dulu ini. Ya, jangan terpikir untuk apa? Untuk ta'adud. Ya, jangan dulu apa? Terpikir untuk masna. Ya, karena ketika di penjara itu saya bikin apa? Bikin surat-surat cinta buat istri. Boleh nggak nih saya bacakan nih surat cinta saya nih? Untuk hiburan ya, kita jadikan. Saya membuat beberapa puisi. Buat beberapa puisi buat istri ya. Saya membuat puisi buat orang tua. Ya, jadi saya membuat ada beberapa ini. Nanti akan saya tuliskan ini, dimuat nanti dalam buku yang saya tulis. Yaitu terkait dengan meraih bahagia, menepis duka. Nah, ini puisinya agak cengeng. Jadi ketika itu saya di Polda, Bang Pawas ini yang paling dirindu itu, yang paling dinanti apa? Dijenguk. Terus terang aja tuh. Dijenguk itu, Masya Allah, apalagi bawa oleh-oleh gitu ya. Apalagi datang istri, pokoknya kalau datang nih misal istri Ustadz Farid, Ustadz Jan, kok istri saya belum datang nih mana gitu. Nanti ketika saya di atas, di lantai 4, saya nyuruh orang tuh coba lihat dari atas untuk lihat ke bawah. Nah ternyata, oh iya Ustadz, istri saya manggil teriak-teriak, AA, oh dia dengar AA tuh langsung telinga tuh ya. Itu senangnya luar biasa. Nah maka di sekalian, ini saya bacakan puisi sedikit ya. Mudah-mudahan istri saya tidak dengar. Ini walaupun nggak hadir dia suka nyimak di YouTube. Saya bacakan. Judulnya Istriku. Ya. Yeah. Kok saya jadi ini derdek gini baca puisi ini. Ya. Karena ini murni dari hati masalahnya. Ya, bismillah. Istriku. Ini mana kameranya itu ya? Istriku engkau bidadari,
Ini malah yang di belakang yang GR-nya ini. Ini lanjutkan kan nih? Lanjutkan ya. Istriku engkau bidadari, duniawi dan juga ukhrawi. Hadirmu menenangkan diri, senyummu menenteramkan hati. Jadi kalau istri datang tuh di Polda, atau ketika kita dari Cikeas, ketemu istri, senangnya luar biasa. Lihat senyumnya, ya. Apalagi lihat bawaannya misalkan. Yang maksudnya bawa anak-anak begitu ya, rombongan. Kemudian istriku yang kurindu, dengarlah bisikan hatiku. Sayangku begitu menggebu, cintaku selalu berpacu. Ini luar biasa. Wah, istri meleleh itu. Ya, betapa berat rasanya menahan gejolak jiwa yang tumbuh di dalam dada, terpasung dalam penjara. Itu luar biasa tuh. Jadi kangen, rindu gitu ya. Tapi kita dibalik jeruji, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa teleponan, nggak bisa, wah luar biasa. Istriku yang salehah, memang namanya Umi Salehah masalahnya. Ya, istriku yang salehah, berilah aku hadiah, sebuah kado yang indah, sikapmu yang tabah. Jadi nyuruh sabar, sesuai dengan tema kita. Ya, sabar dan takwa. Jadi saya minta hadiah dari istri itu apa? Hadiah kesabaran. Bukan hadiah istri baru, bukan. Ya, mintanya hadiah sabar. Karena kalau laki-laki pawit misal diponis 3 tahun, bukan pawit, istri, ya misal ada istri seorang istri, dia harus mengarungi hidup di dalam sel tahanan selama misal 3 tahun, suaminya di luar. Kira-kira sabar nggak pawit sebagai suami? Sendiri di luar, tanpa istri. Pawit, sabar nggak? Saya yakin. Langsung nambah lagi. Ya ngapain nunggu istri lama-lama? Nah itu hebatnya para istri. Ya para istri itu bisa bersabar luar biasa. Ya sampai istri saya sempat agak sombong ke saya. Jangan ajari saya tentang sabar. Luar biasa itu. Makanya udah, ya saya tidak terbersit dulu untuk menambah. Karena merasakan bagaimana dahsyatnya, ya jerih payahnya istri. Yang kemudian di antara penggalan berikutnya, aku yang saat ini bagimu belum berarti, akan kubuktikan nanti menjadi suami sejati. Istri langsung kelepek-kelepek itu. Awas ya, janji nih ya katanya. Harus setia. Dalam hati saya ya setia. Setiap tikungan. Ya jadi kalau kata para ibu, puisi gombal ya. Baik, ini yang terakhir lah ya, kita singkat. Solehah zaujati, memang namanya Umi Solehah, jadi saya panggil Solehah. Ya, Solehah zaujati atau Solehah istriku. Sabarlah dalam menanti, aku yang sedang diuji, padamu aku kembali. Alhamdulillah, ya 19 Januari 2024 saya kembali ke pangkuan istri. Bukan kembali ke pangkuan ilahi, ya Alhamdulillah. Masih kepada istri dulu. Ya kita nikmatilah ya, Pak Wid seperti bulan madu lagi ya, kayak pengantin baru lagi begitu. Ya kita nikmati. Ya walaupun saya sudah tidak menjadi dosen. Nah, ala kulli hal, hadirin sekalian, ini kalau pagi ini kayaknya kita hiburan saja ya, nggak apa-apa lah ya walaupun di masuk YouTube. Kemudian kita lanjutkan ngajinya. Ya tadi perkataan dari siapa? Ibnu Abbas. Kemudian yang selanjutnya adalah perkataan dari Imam Mujahid. Ya Imam Mujahid mengatakan,
Yang dimaksud dengan takwa dalam ayat tersebut adalah menjaga diri dari maksiat. Kemudian apa? Yang dimaksud dengan sabar, sabar selama di penjara. Ya, pokoknya isinya cerita semua nih saya. Jadi kalau Ustadz Farid cerita, yang paling tidak kuat di Sindur ada yang tahu apa? Ustadz Farid kan dipindah ke Sindur, saya dipindah ke Karawang. Yang tidak kuat di Sindur apa? Nyamuknya. Nah, ternyata ini tahu nih. Nyamuk Sindur beda dengan nyamuk di Polda Metro, beda dengan di apa? Di Cikeas. Saya nggak tahu nyamuknya kayak gimana itu. Kayak genderuwo atau bagaimana. Ya. Tapi ternyata apa? Ya di kita di lapas Karawang juga nyamuknya nyamuk orang Sunda. Ya sama. Ya nyamuk Karawang. Dan kalau Ustadz Farid misal tidak kuat dengan nyamuknya, kalau saya lain lagi. Saya nggak kuat dengan panasnya. Ya panas. Panas badan, panas telinga juga. Ya, kenapa panas? Kalau di Karawang itu nggak ada ventilasinya. Ya nggak ada ventilasi, tapi hebatnya Ustadz Zain itu luar biasa. Beliau mau kondisi apapun itu bisa apa? Bisa nyaman tidur. Mau panas, mau dingin, mau nyamuk, beliau luar biasa. Ini memang tahan banting beliau. Ya. Sampai kita ketika kita dari Cikeas nih, Bang Koas. Ya dari Cikeas kita dibawa oleh petugas untuk sidang di pengadilan. Ya, bareng tuh bertiga. Ya masuk mobil. Ustadz Zain itu di mobil sejak duduk sampai di pengadilan murojaah terus. Dan beliau bisa. Sampai Ustadz Farid geleng-geleng bilang, Ustadz Anung, salut sama Dr. Zain. Kenapa Ustadz? Masih sempat-sempatnya ngaji katanya. Padahal mau disidang. Ya, jadi Ustadz Zain itu kalau pulang pergi, beliau kuat murojaahnya. Nah, maka hadirin sekalian, kalau saya nggak kuat panasnya, saat pasti kalau udah panas sudah nggak kuat. Ya karena memang ini tidak ada ventilasi. Jadi kalau listrik mati ya sudah gelap total. Kalau yang lain kan ada ventilasinya, ya ada jendelanya, ada sirkulasi masih ini. Nah yang tidak kuat panasnya bukan panas badan saya, panas telinga juga. Jadi kalau kata misalnya Imam Mujahid mengatakan takwa terkait dengan menjaga diri dari maksiat, sementara sabar, ada sabar ketika dalam penjara, ya tadi, ya misal dengan ya panas begitu ya. Ketika kipas angin yang kita bawa itu rusak, ya aduh nggak kuat. Ya, ini luar biasa. Karena memang tidak ada ventilasinya. Ya, jadi ketika sudah di rumah, masya Allah luar biasa ya, terasa gitu ya. Ini pelajaran. Ternyata apa? Nikmat kebebasan itu sangat apa? Ya sangat bernilai. Nikmat kebebasan sangat berharga. Nah panas telinganya apa? Itu yang buat saya ingin cepat-cepat pulang. Setiap hari, dari pagi sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 1, jam 2 malam, telinga ini tidak pernah lepas dari mendengar orang-orang yang nipu. Ya, jadi kamar-kamar itu isinya penipu, nipu-nipu semua, nipu pakai itu. Ya, nipu orang menjadi pura-pura jadi polisi, pura-pura jadi ya penipuan yang antum lihat di YouTube itu. Ya, banyak orang yang nipu. Ketika mendengar ya ada yang tertipu 40 juta, 200 juta. Aduh, gimana? Hati saya miris. Saya nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya karena memang dibuat polanya seperti itu. Bagaimana bisa apa? Ya bisa lama-lama. Maka saya ketika ada anak muda itu dari Kalimantan, dia kelihatan orangnya baik. Ya dia langsung datang ke saya, kemudian Ustaz saya minta nasihat. Saya bilang ke dia, kalau antum, ini napi umum, ya kalau antum bisa keluar lebih cepat dari sini, itu lebih baik. Kalau bisa keluar cepat dari sini, itu lebih baik. Dan itu apa? Itu yang dia kenang. Ya ketika pertemuan pertama saya dengan dia, itu yang saya sampaikan. Kemudian apa? Ketika dia diangkat menjadi istilah tamping ya Bang Bas ya. Jadi tamping itu apa? Ya asistennya petugas. Dia yang paling sering membantu kita. Ya, paling sering membantu kita. Nah, aku lihat hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya wajar kalau kemudian ayat mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir. Ya, karena di antara pengertian sabar di situ menurut Imam Mujahid adalah apa? Sabar selama di penjara.
Coba antum baca biografi tentang para tabi'in yang diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Ya ada Uwais Al-Qarni, ada para fuqaha sab'ah itu. Ya baca biografinya, ketika dilihat generasi tabi'in tadi ada orang-orang yang hidupnya di penjara. Ternyata penjaranya apa? Penjaranya kalau dibandingkan begitu jauh lebih dahsyat daripada penjara ya yang pernah kita lewati. Ya kalau di kita kan masih ada listrik, masih ada dokter, masih ada ya fasilitas hak-hak itu masih diberikan. Ya zaman dulu luar biasa. Ya zaman dulu tidak ada penerang, tidak ada. Artinya kalau musim dingin betul. Kalau musim panas juga panas betul luar biasa. Nah maka ini penting ya terkait dengan apa? Membaca sirah perjalanan para ulama terdahulu. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas saja. Berdasarkan ayat tersebut maka ada 4 tipe manusia. Ya, 4 klasifikasi manusia. Yang pertama adalah manusia yang bertakwa dan manusia yang sabar. Ya, misal para nabi, para rasul. Termasuk demikian juga misal di generasi sahabat, ya generasi-generasi terbaik umat terdahulu. Demikian juga dengan ya orang-orang pilihan misal pada zaman sekarang. Nah, maka ini yang terbaik. Ya, jadi kelas yang tertinggi adalah alladzi yattaqi wa yasbir. Kelompok yang pertama adalah yang bertakwa dan yang bersabar. Artinya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian juga bersabar atas 3 bentuk daripada bentuk kesabaran. Ya, maka biasanya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Kemudian yang kedua, tipe manusia yang kemudian bertakwa tapi tidak sabar. Nah, jangan-jangan ya mudah-mudahanlah ya kita paling rendahnya di level kedua ini. Dan bisa jadi saya masuk di sini. Ya, takwa tapi tidak sabar. Misal gini, ya disebutkan ini pembagian ini menurut Ibnu Taimiyah. Ya, misal salat, zakat, puasa, haji itu dilakukan. Tidak ada masalah. Tapi ketika ditimpa musibah berkeluh kesah, mengeluh. Ya kemudian apa? Tidak sabar. Atau bisa jadi ada sesuatu yang kemudian membuat emosi. Saya pernah ini di lapas itu setelah saya amati begitu ya. Setelah saya amati di lapas itu kalau kita kemudian diam itu bisa tertindas. Ya, maka saya sempat cerita ya. Ketika saya di kamar, karena ada ustazan juga di situ di kamar, tiba-tiba ada orang yang penuh dengan tato masuk ke kamar, enggak pamit dulu, masuk blubus masuk begitu. Terus dia bilang, saya residivis. Akhirnya saya enggak mau kalah. Terus saya bilang, saya teroris. Itu langsung sungkem ya. Oh, Ustaz gitu. Ngajak salaman ya, terus ya minta bimbingan walaupun nanti berikutnya ya error lagi dia. Ya. Atau sempat juga ada bapak-bapak lebih tua dari saya. Ya memang main watak begitu ya. Jadi main peran. Kalau nggak kayak gitu ditindas. Ada bapak-bapak itu dukun. Dia sombong. Sering cerita ke saya, dia akrab dengan saya. Dia dukun. Pokoknya ngomongnya kasar. Tapi kalau ke saya masih sopan. Suatu hari ada tamping ya napi yang dipercaya oleh petugas lapas kecelakaan. Ya di depan saya, di depan kita sedang kumpul kecelakaan. Alhamdulillah kalau istri kan biasanya para istri begitu ya, nyetok obat-obatan. Termasuk betadine. Kita di stok. Nah, ketika kecelakaan, lututnya itu tulangnya sampai kelihatan. Ya, anaknya anak masih muda umur 23 tahun, yang kemudian ya dengan saya akrab, akhirnya saya bilang, saya kasih obat ya, saya bilang, saya akan ambil betadine. Udah saya bawa obat betadine itu, kemudian badannya tinggi besar. Ya, tapi ketika mau ditetesin betadine, langsung, aduh Ustaz, jangan katanya. Takut sama betadine. Nah, si bapak dukun tadi samping saya. Marah-marah ke si anak muda itu.
Akhirnya si Bapak Dukun tadi bilang, sini, saya yang ngasih katanya. Terus saya bilang, enggak, dia sendiri enggak mau, saya bilang gitu. Dia malah nyerangnya ke saya. Saya ingat dia dukun, udah. Saya langsung berdiri, saya tantang dia. Walaupun lebih tua ya. Saya tantang, kenapa? Langsung dia duduk, udah diam dia. Memang kadang begitu. Ya padahal dalam hati saya juga nggak tega kalau harus kelahi sampai di situ. Ya tapi kadang harus begitu. Ya sejak saat itu, udah dia tidak akan macam-macam lagi. Nah maka ala kulli hal hadirin sekalian, ya tadi itu terkait dengan apa? Kadang emosi muncul. Mungkin kondisi di lapas begitu ya Bang Paus ya. Emosi kita itu cepat muncul. Itu betul. Ya jadi kalau misal ya walaupun ya begitulah ya. Memang apa kesabaran wajar kalau kemudian Imam Mujahid dia menyatakan wayasbir as-sabru fi sijni. Ya yang maksud dengan sabar itu sabar ketika di penjara. Banyak kok masalah di sana itu yang gara-gara uang diri 2.000, ya ada orang punya utang 2.000, habis disikat gara-gara 2.000. Ya, itu memang di sana kondisinya begitu. Ya di lapas itu betul-betul apa? Harus dipenuhi dengan kesabaran. Ya, maka wajar ayatnya apa? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Takwa dan sabar. Baik, jadi yang kedua adalah yang takwa tapi apa? Kurang kesabarannya. Ya, yang wajib-wajib itu dilakukan tapi apa? Tidak kuat. Ketika diberikan ujian dengan sakit. Ya, ketika apa? Diuji dengan hilangnya harta. Diuji dengan hilangnya sosok yang dicintai, ya ada yang teriak-teriak, histeris dan seterusnya. Diuji dengan ya dipisahkan dengan keluarga. Ya ini kesabarannya kurang. Yang ketiga adalah orang yang sabar tapi tidak takwa. Ibnu Taimiyah mencontohkan seperti orang-orang apa? Para perampok. Ya perampok, pencuri, begal. Orang-orang yang fakir, ya hidup di kolong jembatan, hidup di rumah kardus, tapi tidak pernah sholat. Nggak pernah sholat, ketika puasa datang juga tidak puasa. Ya sabarnya ada, mereka sabar dengan kemiskinannya, sabar dengan hidup di kolong jembatannya, diguyur hujan, dikena terik sinar matahari, mereka sabar. Coba yang namanya maling, ya yang rampok itu misal yang mau nyuri motor di rumah, apakah langsung nyuri atau ada pengintaian dulu biasanya? Kan diintai dulu. Kapan jam-jam sepinya. Ya ini sekitar nggak nyampe seminggu yang lalu. Itu pamannya istri jam 4 pagi. Dini hari. Rumah itu dikunci, gerbang. Ya, di gerbang dikunci. 2 perampok, kan ada CCTV itu. Ya 2 perampok dengan ngebuka gembok. Dan ternyata saya baru dapat ilmu juga itu, Pak Wid. Ya ternyata ngebuka gembok itu apa? Mudah. Ya hanya hitungan detik bisa lepas. Nah jadi banyak yang di lapas itu yang baik bisa menjadi baik, yang buruk bisa menjadi buruk. Saya sejak di lapas, pas pulang ke rumah ada 2 kipas angin yang rusak, saya pegang, jadi bagus lagi. Saya sempat berinteraksi dengan orang yang yang bisa elektronik, dia bisa bengkel, dia bisa ini. Jadi kipas angin yang mati-mati itu, udah kirim ke tempat saya lah buat saya. Bisa nyala lagi. Ya ini luar biasa. Ya itu diantara hikmah lah. Hikmahnya di lapas itu ya saya bisa ngoprek gitu ya kipas angin. Kemudian kalaupun saya karena terbiasa di lapas nyuci sendiri, bekas makan saya cuci sendiri, sampai sekarang pun di rumah begitu. Tanya aja ya istri saya atau anak saya masih nyuci pakai sendiri. Ya mana mau nih Pak Wid nyuci sendiri. Ya. Nah, ala kulli hal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadi ya mereka ngintai untuk mencuri itu kan juga penuh dengan kesabaran. Ya orang-orang yang ingin melakukan kejahatan juga apa? Ya bersabar, ya menunggu orangnya lengah dulu, nunggu orangnya tidur dulu. Ya bahkan demikian juga apa? Orang yang mencuri, yang mencuri motor, mencuri, termasuk pencurian di lapas itu sebelum saya keluar beberapa hari, saya rutin suka ikut badminton. Nah di antara yang dekat dengan saya itu yang terkena kasus narkoba levelnya tinggi.
Ya, tapi dia baik dan saya suka dipinjemin raket karena raketnya dikembalikan ke rumah. Ya, pinjemin raket, pinjemin sepatu. Pokoknya udah Ustadz kalau main tinggal pakai saja. Dia orangnya kaya, orang Purwakarta. Ya. Nah, dia di kamarnya itu punya uang ya berapa puluh juta di kamarnya, karena dia kamarnya sendiri. Kalau orang yang punya fulus bisa sekamar sendiri. Kalau saya dengan dokter jangan berdua, alhamdulillah masih istimewa juga. Ya, jadi dia sekamar sendiri. Kemudian pada hari Jumat, ya pas hari Jumat, tiba-tiba kamar dia sudah dijebol. Ya sudah jebol, gemboknya sudah hilang uang dia 10 juta. Ya hilang 10 juta. Nah pelakunya siapa? Ya antum perlu lihat, yang masuk ke penjara itu rata-rata, ya kalau saya bilang ke Ustadz Farid, Ustadz di lapas saya 80% bertato. Kata Ustadz Farid enggak, bukan 80%, 90% bertato. Artinya apa? Mohon maaf gitu ya, banyak yang jadi penjahat. Yang tadi yang residivis yang datang ke saya itu sudah 4 kali masuk keluar lapas. Sudah 4 kali. Nah jadi kalau uang saja bisa dijebol, ya bisa dijebol walaupun pada akhirnya ketahuan, ya, dihabisi juga yang nyuri itu. Ya, jadi saya baru ingat, ya misalnya saya di lapas hilang sendal beberapa kali itu, saya baru ingat, oh iya ini tempatnya, ya yang saya ingat gitu, oh ini tempatnya para penjahat. Wajar, sendal saja hilang, ya apalagi dengan uang. Bahkan ketika saya nyeker nih dari masjid ke kamar, ya ngobrol dengan petugas, Ustadz itu sendalnya kemana? Saya bilang raib, ya dicolong. Jangan kan punya Ustadz, katanya punya saya aja dicolong katanya. Jadi yang petugasnya aja dicolong, itu depan mata saya. Saya dengan petugas jalan keluar dari masjid, ya kemudian ada satu orang ngambil sandal petugas ini depan mata kita. Ya, saya dengan petugas itu jalan bareng, keluar dari masjid mengambil sendal, ya sendalnya persis di depan kita, itu dicolong dan nyantai aja. Ya kemudian petugas bilang, sini katanya. Yang nyuri tadi, ya yang nyuri tadi, karena yang nyuri itu kayak orang linglung. Ya, jadi saya ajak ngobrol tuh di masjid. Ya, saya ketika itu saya suka merojah di masjid. Ya, kemudian ada orang yang baca Quran, si orang yang linglung tadi itu kayak linglung tadi, yang nyolong tadi. Ya, dan dipanggil namanya tadi, panggilan namanya. Itu membetulkan bacanya, berarti ini orang pintar nih. Saya ajak ngobrol, akhirnya dia cerita, Bang Bos, dia lulusan sekarang UIN ya, UIN Jogja, jadi jurusan sastra Arab, ya, sastra Arab. Jadi kalau ngomong dengan saya tentang agama nyambung. Akhirnya dia bilang, Ustadz, saya sudah 2 tahun di sini. Ya, selama 2 tahun ini baru 1 orang yang ngajak ngobrol dengan saya, Ustadz aja. Udah 2 tahun, nggak ada yang ngajak ngobrol. Ya dia ngaku gitu. Baru pertama ini saya diajak ngobrol oleh orang. Hanya oleh antum katanya. Ya tapi tadi linglung lagi. Saya tanya kasusnya apa? Saya nggak tahu, saya nggak tahu kasus saya itu apa katanya. Tahu-tahu saya masuk di penjara katanya. Pokoknya banyak yang inilah, ya yang linglung kayak gitu. Ya nasallallahu alafiyah. Ya pokoknya antum jangan sampailah mampir. Ya jangan sampai mampir di tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, yang terakhir, ya di antara klasifikasi manusia dalam takwa dan sabar itu adalah yang paling buruk. Ya, syarrun nas, manusia yang paling buruk yaitu apa? Yang tidak sabar dan tidak takwa. Tidak takwa dan tidak sabar. Jadi tidak pernah juga melaksanakan perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa, ya dan seterusnya. Tapi juga apa? Tidak sabar. Nah ini Ibnu Taimiyah mencontohkan seperti pasukan Tatar. Ya, pasukan Tatar yang kemudian juga dengan apa? Orang-orang yang semisal dengan Tatar. Dan orang ini terkena dengan ayat innal insana khuliqa halu'a. Kemudian apa? Idza massahu syarru jazu'a. Lanjutannya apa? Wa idza apa? Masahul khairu manu'a. Ya illal musallin. Jadi tipe yang keempat ini adalah ayatnya surat apa itu? Al-Insan ya? Surat apa?
Surat apa? Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Ya, jadi kalau manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Suka berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan apa? Mengeluh. Ya, tapi kalau kemudian diberikan kebaikan, kelapangan, itu apa? Pelit. Ya, melarang, pelit. Nah, maka di sekalian kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan orang seperti ini, ya, orang seperti ini merupakan sosok yang paling zalim kalau sukses. Jadi kalau sukses, ya kalau jadi pemimpin ya menjadi apa? Pemimpin yang zalim. Kalau jadi pejabat yang ya yang korup misal. Ya. Jadi sangat zalim jika sukses, kemudian sosok yang minim kasih sayang dan tidak suka memaafkan orang. Kemudian orang yang seperti ini adalah orang yang paling banyak mengeluh. Ya jika apa? Jika susah. Kalau sedang susah banyak mengeluh. Tapi kalau berhasil diam-diam. Nah maka hadirin sekalian, maka mudah-mudahan ya kita syukur kalau kemudian bisa masuk ke level yang pertama, yaitu apa? Yang senantiasa bertakwa dan bersabar. Ya tetapi kalaupun paling rendah, ya mudah-mudahan kita masuk ke dalam level yang kedua, ya, yaitu terkait dengan sosok yang bertakwa, yang kemudian kesabarannya apa? Berkurang. Ya karena bisa jadi ya generasi kita berbeda dengan generasi sahabat, demikian juga dengan generasi tabi'in. Yang terakhir saya tutup, ya prinsipnya kalau kita kemudian berada dalam kondisi mendapatkan ujian, ya mendapatkan ujian, baik ujian itu seperti Nabi Yusuf oleh saudaranya diasingkan, atau Nabi Yusuf kemudian menghadapi kesulitan ya dengan hidupnya di penjara, maka senantiasa ingat ya ayat yang tadi, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan yang bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bertakwa. Atau hadapi dan ayat in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya jika kalian bersabar dan bertakwa, ya maka sungguhnya apa? Tipu daya mereka tidak akan berarti apa-apa. Demikian hadirin sekalian kajian subuh di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Ya kalaupun ada banyak canda tawa, nggak apa-apa lah, ya hitung-hitung hiburan. Karena di waktu pagi biasanya ngantuknya berat, apalagi setelah kita makan sahur, ya makan berat juga. Ya nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.